Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, saya Nurul Aisyah dengan NIM J00242220 dari kelompok B1, izin menjelaskan untuk laporan praktikum anatomis di blok 2.2. Nah, yang kedua, soal yang kedua itu jelaskan anatomis dari cor. Nah, itu yang pertama ada perikardium. Perikardium ini merupakan suatu kantong fibroserosa yang membungkus jantung dan juga pangkal pembuluh darah besar layaknya pleura pada pulmo. Itu dia terdiri dari perikardium, sorry, perikardium fibrosum dan juga perikardium serosum. Nah, sorry. Ini untuk perikardium fibrosum, itu dia tersusun dari jaringan fibrosa yang memiliki fungsi untuk melindungi cor, membatasi gerak cor, sama menjaga cor agar tetap berada di tempatnya. Next. Untuk perikardium serosum, itu dia ada lamina visceralis perikardium serosum, ada cavitas perikardialis, sama ada lamina parietalis perikardium serosum. Nah, dia ini internal, terus dia terdiri dari dua lapisan serosa, itu ada lamina parietalis pericardii sama lamina visceralis pericardii. Di antara dua lapisan perikardium serosum itu ada cavum pericardii, cavitas pericardiaca. Ini untuk letak anatomis cor, itu ada yang udah dibulat-bulatin ini, cavitas thoracalis itu mediastinumnya medius dieratkan pada cavitas thoracias dengan corpus sentri oleh ligamentum sternopericardiaca. Kemudian dengan proxy peideus oleh ligamentum sipopericardiaca, kemudian dengan diafragma oleh ligamentum pericardio prenica, dengan vertebra oleh ligamentum vertebropericardiaca. Ini untuk batasan jantung, itu ada stinum istaco, eh, sorry. Oke. Nih, untuk kanan atas itu ada SIC2, linea pars sternalis dextra. Kemudian di kiri atas itu ada SIC2, linea pars sternalis sinistra. Untuk kanan bawah itu dia ada SIC4, linea parasimpatis dextra. Sama yang kiri bawah itu ada SIC5, mid clavicularis sinistra. Untuk struktur eksterna itu dia setiap cor itu dapat diidentifikasi sama apex. Jadi setiap ini tuh bisa diidentifikasi sama apex. Yang basisnya itu ada tiga fasies, yaitu fasies sternocostales anterior, fasies diafragma, sama fasies pulmonalis. Ini untuk skeleton cordis. Nah, skeleton cordis ini fungsinya itu sebagai tempat melekatnya miokardium sebagai kerangka pada kocor. Terus tempatnya itu peletakan cuspis di katup jantung, isolator impuls antara atrium dan juga ventricle. Kemudian terdiri atas annulus fibrosus, trigonum fibrosum, dan juga pars membranaceae septum. Untuk interventrikulnya itu interlatrial dan juga anterioventrikular. Ini ada struktur internal core di atrium dexter. Nih, dia tuh bagiannya halus di sinus venarum cavarum. Kemudian dia tuh terdiri atas suatu ruangan utama yang halus, ada sinus vena cava, cavarum eh, yang dan juga satu ruangan kecil yang kasar, ada pectinati. Ini yang bagiannya yang kasar. Kemudian ada sinister, atrium sinister. Dia tuh terdiri atas suatu ruangan kasar yang tersusun dari, sorry salah. Dia tuh terdiri dari sinus venarum, cavarum, dan juga auricula sinister. Kemudian dia tuh dimulai dari dua buah vena pulmonaris dextras. Kemudian ada satu vena pulmonaris sinistra superior sama satu vena pulmonaris sinistra yang inferior. Oke. Next. Oke. Terus dia ada juga eh, fossa ovalis dan juga valvula
formalis oval. Itu di bagian atrium sinister. Terus untuk menambahkan lagi di yang atrium sinister itu dia ada auditus orbit yang masuk ke dalam cavum orbit yang dibatasi sama os frontal, os zygomaticum sama os maxillaris. Nah, auditus itu apa? Itu tuh merupakan pintu masuk. Kalau orbit itu dia rongga mata. Nah, mungkin sekian dari saya, kurang lebih mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.